Selamat kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada zaman dahulu, Indonesia pernah mengalami masa kerajaan, yaitu kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Peninggalannya dapat dipelajari dari berbagai macam artefak seperti candi, prasasti, dan lain sebagainya. Walaupun masa itu telah berlalu ribuan tahun yang lalu, ada sebagian besar orang di Indonesia yang percaya bahwa masih ada kerajaan di negeri ini. Lebih tepatnya adalah kerajaan gaib. Kerajaan yang tidak kasat mata itu disebut tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Kerajaan gaib itu dipercaya ada di sejumlah titik di Indonesia. Di dalam kerajaan itu diyakini ada makhluk yang tidak kasat mata yang memimpin dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Beberapa orang di Indonesia mengaku pernah sampai ke wilayah kerajaan tersebut. Dan video ini menjelaskan beberapa kerajaan gaib yang ada di Indonesia secara detail versi Hariware. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Uentira. Di Sulawesi, terdapat satu kerajaan gaib yang cukup terkenal. Namanya adalah Kerajaan Uentira. Ngata Uentira yang berarti kota yang tidak kasat mata atau tidak terlihat. Nama ini diambil dari kata Uventira, dalam bahasa suku Kaili bermakna air berwarna merah. Letak kampung ini berada di pegunungan antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Lokasinya ditandai dengan tugu berwarna kuning. Tugu tersebut dipercaya sebagai gerbang masuk menuju Uentira. Walaupun yang terlihat hanya kebun kopi, Uentira disebut memiliki aura mistis dan dikenal angker oleh masyarakat setempat. Konon, banyak yang percaya bahwa kota Uentira ini sebagai titik paling angker di Indonesia. Segelintir masyarakat percaya bahwa kota ini merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Masyarakat yang punya kemampuan khusus melihat bahwa tempat ini merupakan tempat peradaban yang modern, maju dan berkembang. Hal itu juga didukung oleh seorang yang punya kelebihan khusus mengklaim bahwa kota tersebut sangat maju sampai tidak ada masyarakat satupun yang hidup miskin di kota tersebut. Kerajaan Gaib Laut Selatan. Dari seluruh kerajaan gaib yang ada di Indonesia, Kerajaan Laut Selatan mungkin adalah yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Mitos tentang keberadaan ratunya pun masih dipercaya oleh sebagian orang. Ada banyak versi di masyarakat tentang sosok penguasa Laut Selatan di Pulau Jawa ini. Salah satunya adalah adanya keterkaitan antara Kerajaan Laut Selatan dengan Kerajaan Mataram. Konon, Ratu Laut Selatan itu adalah keturunan Prabu Siliwangi. Dan pada saat itu, sang permaisuri tengah mengandung dua orang putri. Yang satu dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Sedangkan yang satunya lagi bernama Dewi Lanjar, penguasa utara pantai Jawa. Kerajaan Gaib Alas Purwo. Kerajaan Gaib Alas Purwo dipercaya ada di hutan lindung yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Kerajaan Alas Purwo adalah kerajaan gaib terbesar yang ada di Indonesia. Kesan mistis yang ditimbulkan dari dalam hutan lindung tersebut membuat orang semakin percaya tentang Kerajaan Alas Purwo. Belum lagi, hingga kini masih banyak masyarakat yang melakukan pertapaan atau bersemedi di Alas Purwo. Berdasarkan cerita, Alas Purwo merupakan kerajaan di mana tempat berkumpulnya seluruh makhluk-makhluk halus yang ada di Indonesia. Raja-raja pada zaman dahulu juga mendapat kesaktian dari semedi dan pertapaan di Alas Purwo tersebut. Kerajaan Gaib Pulau Mas. Kerajaan Gaib Pulau Mas terletak di Indramayu. Masyarakat di sana percaya bahwa Pulau Mas adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib.
Secara kasat mata, kerajaan ini hanya terlihat seperti rawa-rawa saja. Namun jika seorang punya kemampuan penglihatan batin khusus, maka yang ia lihat di rawa-rawa tersebut adalah kerajaan yang sangat megah yang terbuat dari emas yang bersinar. Legenda kerajaan gaib Pulau Emas bermula dari seorang raja yang bernama Wiralodra. Saat sedang membabat hutan ingin mendirikan sebuah kerajaan, Raja Wiralodra dihalangi oleh Raja Gaib Werdinata, sang penguasa hutan tersebut. Pertempuran sengit pun terjadi hingga 11 bulan lamanya. Berkat penengah dari Raja Gaib lainnya, Raja Kalacungkring, akhirnya kedua raja tersebut pun bernamai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Hingga kini masyarakat setempat masih percaya dengan legenda tersebut, sehingga menjadikannya lebih berhati-hati jika melewati tempat ini. Kerajaan Gaib Padang 12. Selain beberapa kerajaan gaib lainnya, salah satu kerajaan gaib juga terdapat di Kabupaten Ketapang. Terdapat satu kerajaan gaib yang dipercaya oleh masyarakat, dan kerajaan gaib ini bernama Padang 12. Dan Padang 12 sendiri merupakan sebuah daerah yang diselimuti pasir dengan luas 12 km persegi. Sama dengan kerajaan-kerajaan gaib lainnya, tempat ini pun begitu kental aura mistisnya. Masyarakat sekitar percaya bahwa kerajaan gaib ini dihuni oleh orang limun, makhluk sebangsa jin muslim, tetapi ada juga yang menyebut jika mereka adalah keturunan langsung dari malaikat Marut dan Harut. Konon, salah satu kisah tentang bertemunya orang limun dan masyarakat sekitar terjadi pada seorang bidan yang bertugas di sekitar daerah tersebut. Pada suatu malam, sang bidan diketok oleh suami istri untuk membantu istrinya yang akan melahirkan. Tanpa banyak bertanya, dia pun membantu ibu tersebut dalam proses persalinan. Setelah selesai, suami istri yang tidak mempunyai uang tersebut membayar sang bidan dengan menggunakan kunyit saja. Sang bidan pun dengan ikhlas menerima pemberian tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya saat terbangun, sang bidan terkejut melihat kunyit pemberian suami istri yang dibantunya melahirkan itu berubah menjadi sebongkah emas. Penduduk setempat percaya bahwa orang-orang yang beruntung bisa bertemu dengan orang limun adalah orang yang memiliki hati suci dan baik. Semua kerajaan tersebut berada di dimensi lain, atau yang kita kenal sebagai saat ini adalah dimensi jin. Jin sendiri merupakan sosok makhluk halus yang cukup diakui keberadaannya. Bahkan konon, jin memiliki kehidupan yang hampir mirip dengan kehidupan manusia. Jin sendiri juga memiliki bentuk tubuh, bangsa, bahkan kerajaan. Dan itulah beberapa pembahasan mengenai kerajaan jin yang ternyata memiliki kemajuan zaman, bahkan lebih modern dari peradaban manusia pada umumnya saat ini. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di komentar bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, lakukan tombol subscribe dan klik ke lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.